Iya, jadi gue inget omongan dua profesor yang gue hormati, Profesor Taufik sama Profesor Egy Sujana. Mudah-mudahan beliau berdua umur panjang, sehat afiat. Amin. Waktu itu di gedung DPR, jadi Profesor Taufik memaparkan tentang komunis gaya baru di Indonesia. Dan Profesor Egy mengatakan tentang gaya kepemimpinan Fir'aun. Ya, jadi kalau gue mau gabungin ya, zaman sekarang ini adalah Fir'aun yang komunis. Jadi sehingga kalau Fir'aun yang dulu itu bangkit lagi, sedih Fir'aun. Ada yang lebih sadis dari gue katanya. Selain UI Watch, dia juga MPR, sebenarnya member of MPR itu tadi. MPR itu organisasinya Babe lah. Apa sih yang membuat kamu join with Babe? Apa yang kamu ngelihat? Ini orang kan aneh banget nih. Unik, perlu dilestarikan. Jadi gue juga bingung kan, ini ngapain sih gabung ke MPR dan Oke, bisa cerita kali Len? Iya, kan berawal dari soal pandemi ya. Pandemi ini yang kemudian menimbulkan kontroversi dengan vaksinnya gitu. Di awal aja sebenarnya ini masyarakat Indonesia ini mayoritas udah takut sebenarnya untuk vaksin COVID ini gitu ya, karena memang baru dilaksanakan sekarang gitu, percobaan gitu ya, uji klinis fase 3 langsung ke manusia gitu. Itu yang sebenarnya kita juga nggak tahu ini eksesnya, dampaknya ke belakang ini bagaimana gitu. Dan sementara banyak juga didengar bahwa mRNA itu ya bisa berefek bahaya gitu kan, yang memang terbukti pada beberapa bulan kemudian juga yang pencipta mRNA-nya juga memang mengungkap itu gitu, sampai melarang itu. Nah, jadi karena memang merasa ini sebenarnya hak asasi manusia gitu, yang nggak bisa dipaksakan, makanya dengan keluarnya Perpres nomor 14 ya kalau nggak salah, nggak hafal gue, lupa. Ya Perpres lah, sama juga Kepgub ya waktu itu, yang begitu ketat mewajibkan vaksin ini. Di situ tergerak karena memang saya akan memilih tidak memerlukan itu gitu. Saya dan keluarga merasa tidak memerlukan itu. Jadi ini sepertinya harus diperjuangkan nih. Dan melihat Babe Aldo yang saya pikir begitu tulus gitu ya untuk bergerak di sini, ya saya mau bergabung berjuang gitu, bersama beliau gitu. Kenalnya dari mana tuh? Dari medsos. Oh iya? Iya, medsos. Jadi menghubungi lo langsung di mana? Di Twitter gitu? Ada nomor teleponnya kan, nomor HP-nya. Twitter. Enggak, di Facebook waktu itu dapatnya. Dia dapat dari Facebook. Setelah gue nggak punya akun Facebook. Sebelum deklarasi. Iya. Jadi anak-anak itu ada grup Facebook. Mereka saking semangatnya bikin lah itu grup Facebook. Nah, kalau gue nih semua kan Bang Haji tahu sendiri. Beneran receh gue. Ya no team gitu, no team. Iya, no team artinya kalau mau di medsos itu no team, beneran no team. Gua ngadminin sendiri IG, gua ngadminin sendiri Twitter, gua ngadminin sendiri. Iya, YouTube. Admin sendiri, talent sendiri, konten kreator sendiri, editor sendiri. Makanya kaget pas ketemu kan dikirain datang sama tim-timnya gitu ya. Lah ini yang lain mana? Oh sendiri ya gitu. Cuma sendiri. Memang sendiri, nggak ada tim. Pertama kali ketemu dia tuh. Makanya kalau ada kecurigaan macam-macam tentang Babe Aldo itu salah, karena dia ternyata sendirian. Sendirian. Kalau kita nih orang-orang di belakang layar suka nanya siapa di belakang Aldo. Bayangannya. Di belakang gue sangat besar, sangat besar, luar biasa. Yang membuat gue seberani ini adalah sesuatu yang sangat besar pasti. Satu zat yang sangat besar. Dialah yang memiliki dunia dan isinya. Itu yang di belakang gue. Itu yang bukan di belakang lagi, di mana-mana, di mana-mana kehidupan gue. Ya, jadi teman-teman di era sekarang memang oposisi bertumbuhan kan, apa ya kondisi lah ya. Kalau keadaan baik-baik saja oposisi nggak mungkin tumbuh banyak di sekarang. Iya, betul. Dan di antara para oposisi juga pasti ada kecurigaan siapa sih dia, di belakang dia siapa, kayak gitu-gitulah gitu. Kayak Babe Aldo nih sebenarnya di kalangan ya, gue orang di belakang layar juga, tapi gue sekarang di depan gitu ya. Jadi sempat banyak pertanyaan, apalagi kok Babe ketemu si Habib Babe ketemu tokoh ini, wah gitu langsung persepsinya, oh berarti dia proksinya si A, proksinya si B. Padahal enggak juga. Bagi gue nih, alhamdulillah gini nah, yang gue lawan ini memang agak berat gitu. Selain menjadi oposisi, kadang-kadang orang-orang sekitar kita yang justru membuat framing-framing itu. Sampai udah ada kalimat begini, Babe Aldo kok nggak ditahan-tahan sih? Iya. Jangan-jangan binaan lagi. Sampai ada kalimat seperti itu. Kayaknya gemes. Ini hasil propaganda yang udah menahun saya.
Ya, jadi sehingga orang di Indonesia itu, masyarakat di Indonesia itu menyangka dalam tanda kutip kalau orang berbicara itu pasti punya kepentingan. Ya, kepentingannya itu memperjuangkan apa tadi itu? Iya, maksud gue kepentingan seperti kepentingan politik. Karena itu udah mulai dari 2019, 01, 02. Padahal jujur aja gue nyesel banget itu 01, 02. Karena apa? 2019, 01, 02, 2020 sudah jadi 11, 12. Iya kan? Iya. Kapok PB ya, kapok nggak? Kapok udah nggak mau gue. Artinya gue bertobat dari itu, tapi ternyata banyak juga masih yang masyarakat sisa-sisa propaganda itu masih ada gitu. Masih. Ya, bahkan gue bisa deket sama golongan kanan, gue bisa deket sama golongan kiri. Iya. Ya. Bahkan teman-teman sosialis, gue menghormati sosialis. Ya, sosialis paham yang bagus. Ya, sosialis, ya, terus liberalis, asal benar-benar gitu. Iya. Ayolah kita mau bertarung aja, tapi nggak perlu bermusuhan gitu. Betul. Ya. Ya jangan. Yang lucu sekarang ini adalah di saat gue menyampaikan opini yang diserang pribadi gue, kan itu tolol. Ya itu tolol banget. Itu tanda-tanda putus asa sepertinya ya gitu ya. Jadi sekarang mandatori itu masih nggak sih? Masih. Dan ini kan kalian yang ngurusin ya MPR nih mandatori. Iya. Gimana gitu? Dan ini yang kami sesalkan adalah sebetulnya kalau di kota-kota besar sudah nggak terlalu berpengaruh ya. Di kota-kota nggak terlalu berasa. Ya. Tapi di daerah, kita masih mendapatkan laporan-laporan dari ASN dalam tanda kutip, ASN yang takut untuk menolak mandatori dari kantornya, karena akan dibeginikan. Sanksi Padahal ini itu. kalau sesuai dengan hukum udah nggak ada mestinya. Iya. Dan yang namanya pemaksaan oleh negara seperti mandatori ini kayak negeri komunis juga lagi. Ya, iya. Jadi baliknya ke sana lagi gitu. Ya, jadinya baliknya kalau udah pemaksaan. Kalau gua jadi gua inget omongan dua profesor yang gua hormati, Profesor Taufik sama Profesor Egy Sujana, mudah-mudahan beliau berdua umur panjang sehat afiat. Amin. Waktu itu di gedung DPR, jadi Profesor Taufik memaparkan tentang komunis gaya baru di Indonesia. Dan Profesor Egy mengatakan tentang gaya kepemimpinan Fir'aun. Ya, jadi kalau gua mau gabungin ya zaman sekarang ini adalah Fir'aun yang komunis. Jadi sehingga kalau Fir'aun yang dulu itu bangkit lagi, sedih Fir'aun. Ada yang lebih sadis dari gue katanya. Fir'aun yang komunis. Iya kan? Iya, jadi wah, semuanya ciri-cirinya ada gitu. Ciri-ciri apa yang disebutkan ini semua dengan fakta gitu. Ya, ketimpangan hukum kita udah melihat, ekonomi sudahlah duluan deh tuh. Kebodohan, orang dipaksa bodoh dengan ketakutan. Iya, benar. Ya, pandemi ini gue diajarin itu sama pandemi ini, bahwasannya ketakutan itu membuat bodoh. Oh iya. Dan akhirnya bikin sakit juga. Dibodohkan. Nih ya, andai kata ada petugas satgas COVID buat gue nih, gue nggak akan berdebat sama mereka untuk tidak divaksin, enggak. Tapi gue tanya dulu mereka, apa gunanya vaksin? Udah pernah ya didatangin ya? Sudah didatangin. Gue tanya, vaksinnya merek apa? Dia sebut merek. Ya? Belum, masih petugas data. Vaksinnya merek apa? Merek A gitu. Gue bilang, oh itu adenovirus. Adenovirus itu berarti dia nggak boleh suhunya 6 derajat lebih. Nggak boleh, itu SOP-nya. Gue mau nanya, ini siang-siang di Jakarta. Ya itu box taruh di mana, suhunya berapa? Dan bawanya dari sana ke sini naik apa, dan yang nyuntikin sudah tahu kenapa disuntik di sini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mestinya mereka tahu. Iya. Dan ternyata mereka nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Akhirnya mereka bilang, oh, enggak Pak, saya cuma petugas data. Melaksanakan. Iya, melaksanakan tugas. Nah, gue jawab lagi, lo justru kamu petugas data, mestinya kamu paham. Tahu. Iya. Siapa bos kamu? Kok bisa nyuruh orang nggak paham? Loh, sampai untuk urusan swab. Iya. Swab itu bisa disebut atau patut diduga malpraktek. Kenapa? Dilakukan di ruangan terbuka. Nggak boleh itu. Iya. Iya, PCR itu kan berapa banyak? PCR yang dilakukan di ruangan terbuka. Iya. Drive-thru. Iya. Sementara yang sampel yang diambil itu kita mau cari mikroorganisme. Nempel-nempel terus ada. Nah, ini itu. Oke. Ya, jadi ini ketakutan membuat kebodohan dan akhirnya gue nggak mau deh tuh. Ya, jadi meskipun sekarang katanya dari pandemi menuju endemi, tapi nyatanya di beberapa daerah masih ada tuh mandatori. Jadi mandatori is not over. Jadi
yang menganggap bahwa mandatory is over itu adalah salah ya. Salah, hoax itu. Hoax. Keputusan Jadi MA-nya itu gimana kemarin? Kenapa? Kalau keputusan MA benar, MA. Iya. tapi tidak. Pelaksanaannya? Iya, tapi Yang halal. pelaksananya Yang halal, yang itu. halal. Nah itu minta maaf gue, Kemenkes nih ya. Nih pinternya Kemenkes nih. Desember 2021 keluar jurnal bahwasannya Sinovac 1, 2, 3 tidak bisa melawan Omikron. Tapi April ada keputusan MA bahwasannya harus vaksin halal. Nggak ada yang halal nih. Cuman Sinovac diduga halal masih. Karena ya? masih diduga halal karena masih debatable. Gue punya data-datanya tuh Sinovac. Ya, tapi ternyata MUI, enggak juga. Ya, MUI mengatakan Sinovac halal. Lihat ya, bagaimana pinternya Kemenkes. Desember 2021 mereka mengeluarkan ada jurnal yang mengatakan bahwasannya Sinovac 1, 2, 3 tidak bisa melawan Omikron karena MA mengeluarkan halal. Mereka menyatakan apa? Ya udah pakai Sinovac gak apa-apa buat booster. Jadi tujuannya apa? Sekadar syarat aja ya booster ya, sekadar Iya. syarat perjalanan. Buat apa tujuannya? Dan sampai hari ini belum ada pihak dari pemerintah, baik dari Menteri Kesehatan atau Satgas Covid atau BPOM, semua yang berkaitan dengan ini. Vaksin itu tujuannya untuk imunitas, tapi belum pernah ada dilakukan tes zero immunity yang jamak. Iya. Ayo iya, tes. iya. Harusnya di tes Jakarta juga, dites biar dong. ketahuan ya. Imun nggak? Orang mau disuntik vaksin, tes imunitasnya dulu. Titer antibodinya. Titer antibodinya dulu dites. Ini nggak ada. Ini pokoknya tugas. Iya. Ini target itu bukan target dosis Bapak, tapi target imun. Iya. Ya jadi teman-teman ya seru ya kalau soal vaksin-vaksinan Babe Aldo Hatam. memang terkenal soal ini hatam Ya, banget. ya itu. Padahal gue bukan orang kesehatan. Iya, tapi mau Ya, belajar tapi- kan. Tapi ini namanya civic agency ya, kalau di dunia pergerakan ada keyakinan dari masyarakat. Civic itu civil ya, mereka agency itu adalah kemampuan untuk mengkritik, melakukan sesuatu yang menurut mereka, menentang sesuatu yang menurut mereka adalah salah. Jadi teman-teman ini Babe Aldo adalah bapak-bapak biasa, Biasa. bukan aktivis, Bukan. before Best, ya, best. bukan aktivis atau sekarang jadi aktivis ramai sekali. Leni juga adalah ibu rumah tangga biasa yang Iya. sehari-harinya mengurus anak dan suami dan sebagainya. Iya. Tapi mereka kemudian tiba-tiba bergerak dan itu dipicu oleh kezoliman yang terus terjadi ya. Iya. Salah satunya adalah yang dianggap ada itu tadi mandatory Mandatory. vaksin. Iya. Salah satunya itu juga kemudian di level lokal juga banyak sekali seperti soal ya yang baru-baru ini adalah kelangkaan minyak goreng. Iya. Kalian kan tetap kan meributkan Oh, iya, soal itu iya, sampai iya, sekarang iya, kan. iya. Ya, jadi Nggak kelar-kelar sih. nggak kelar-kelar. Jadi Iya. bukan hanya soal vaksin-vaksinan tapi Iya. juga Iya. soal Keadaan bangsa. Makanya bangsa. MPR kan Majelis Penderitaan Penderitaan Rakyat. Rakyat. Semua Iya. penderitaan yang dirasakan rakyat gitu. Jadi ya gitu. Terima kasih banyak nih. Sama-sama. Babe sama-sama. ya, Sama-sama. di kedatangan Babe. Kalau Leni sih emang dia orang WeWatch juga, jadi kamu terima kasih. Jadi Gitu ya. sebenarnya kalau mau diambil garis besarnya, andai kata pemerintah membuka pintu diskusi, itu jauh lebih baik. Iya. Daripada pemerintah menutup pintu diskusi dengan kami, tapi selalu bermonolog di media. Iya. Nah, sementara monolognya di media itu sangat-sangat tidak masuk di akal kami. Oke. Iya. Ya, andai kata mereka mau, kami sudah membuktikan beberapa kali di media kami. Gua ada channel YouTube. Media-media yang konvensional itu nggak tahu kenapa kalau nyebut nama gua kadang-kadang itu seorang pria. Kayak gua nggak punya nama gitu. Nggak tahu kenapa itu ya. Ya. Alergin nyebut nama Jadi lo, Be. maksud gue, ayolah, ini gue ade gitu. Ade, gak ada sosoknya. Andai kata gue salah, penjara ada gue. Ini enggak, gue didiemin tapi dibiarin berkoar gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang benar yang salah yang mana nggak tahu. Gue nggak jamin gue bener. Iya. Gue nggak jamin gue bener. Tapi belum pernah terjadi diskusi argumentasi by data. Nah, itu ya lagi-lagi kita bisa melihat itu adalah salah satu ciri-ciri dari Komunis gaya baru. Fir'aun kalau itu. Iya, iya. Fir'aun itu kan nggak mau Fir'aun dengar gaya nasihat. komunis. Iya, Iya, iya. Fir'aun kan nggak mau dengar nasihat. Iya, Fir'aun itu dialog. dinasihatin Nabi nggak mau. Iya. Jadi ya Fir'aun yang komunis. Nah. komunis gaya baru. Fir'aun Ya. komunis Fir'aun. kapitalis. Wah, seru Fasis. banget ya. Lengkap ya Lengkap. teman-teman ya. Jadi thank you banget nih Babe. Sama-sama sayang. Leni. Iya, Sama-sama. sama. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi guys. 25 menit. Iya. Mama ya.